Oke, kita ngobrol santai dulu teman-teman ya. Dr. Tifa ingin mendedikasikan dirinya. Dalam hal ini, dia belajar banyak ilmu untuk mengatasi atau dengan kata lain mencari solusi segala permasalahan yang ada di negeri ini. Saya negasikan kembali. Bukankah Anda sedang menciptakan masalah dari keilmuan yang Anda belajar itu? Keilmuan itu bukan untuk menjustifikasi seseorang, keilmuan itu juga bukan untuk mendiskreditkan seseorang, keilmuan itu juga bukan untuk memfitnah orang. That's the point. Doktoral Universitas Padjadjaran di bidang neuropolitika. Apakah ini benar? Kalau kita cross-check dengan data di website Universitas Padjadjaran pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ternyata bidang neuropolitika tidak kita dapatkan. Wah. Kenapa Presiden Jokowi? Kenapa? Kalau Anda melihat saya, kenapa? Apakah Anda ingin saya di penjara? Gak ada masalah, Pak. Gak ada masalah. Seandainya memang Anda punya... Dokter Tifa atau Dokter Tifa. Itulah masih banyak pertanyaan soal Dokter Tifa atau Dokter Tifa. Entah terbaru atau terlama, saya nggak tahu ya video ini ya. Tapi muncul saja di FYP TikTok. Saya coba cek. Ternyata ada klarifikasi dari Dokter Tifa ya, dari Dokter Tifa ya, katanya dia tidak pernah menyandang gelar doktor ya. Bukan tidak pernah, kasihan juga ya. Belum pernah ya. Kalau kita ngulik soal latar belakang pendidikannya teman-teman, ya tentu teman-teman bisa dengan mudah untuk melacak ya, di mana si Dokter Tifa ini kuliah S3 dan apakah sudah selesai, bagaimana status dia di kampus UI dan di Unpad ya, terkait jurusannya apa yang dia pilih, dalam hal ini program studi ya, katakan seperti itu. Ya di UI mungkin kedokteran, ya sesuai yang tertera di PD Dikti, bahkan juga di Unpad dengan jurusan kalau nggak salah di kesejahteraan sosial ya, program studi kesejahteraan sosial ya. Tapi dia pernah mengaku pada sebuah sidang di CLS di Solo, ada ilmu apa, neuroscience atau neuropolitika ya, neuropolitika, satu keilmuan baru yang mungkin dia ingin kembangkan, atau apakah keilmuan itu ada di kampus Unpad? Ya, katakan seperti itu. Apakah ada? Kita bertanya-tanya. Semoga ada ya. Kalau tidak ada ya bakal menjadi blunder besar ya. Kalaupun dia ingin melakukan suatu inovasi baru terhadap keilmuan itu ya paling tidak ya ada karya dalam hal ini yang setara doktor. Katakan gitu ya. Ada presentasi di mana atau proceeding tentang itu yang sudah terpublikasi secara luas. Kemudian keilmuan itu ya bisa masuk di dalam suatu program studi tertentu ya. Katakan di kesejahteraan sosial. Kalau ilmu di kesejahteraan sosial ya apa saja fokus-fokus pembelajarannya, konsentrasinya kemana. Nah kalau masuk pada neuropolitika, neuro ya belajar tentang saraf, politika, politik. Memang ini agak aneh bin ajaib ya, bukan goib ya. Tapi kalau kita bilang keilmuannya goib, enggak juga ya. Tapi ya soal inspirasinya dia dari mana kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan bukan dari alam goib ya, bukan dari alam goib. Ya ini ya, saya tuh ini intuisi seorang yang terbiasa melihat hal-hal yang... Mbak Tifa itu dapat ilham, bisikan dari alam gaib, bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kalau itu dijadikan alasan, itu sangat menakutkan bagi saya. Tapi status sebelumnya bahwa ada pemberitaan yang beredar bahwa Dokter Tifa ini katanya ikut program doktoral di STF Dwi Karya ya, salah satu sekolah ternama di Jakarta ya, sekolah tinggi filsafat ya, itu bukan main-main juga ya. Memang ada banyak keanehan yang diucapkan oleh Dokter Tifa ini ya, sesuatu yang ambigu buat kita ya. Pada satu sisi ya kita melihat mungkin ada sedikit temperamen ya ketika berhadapan dengan narasumber-narasumber, kalau dia sudah tidak ya memiliki narasi untuk dia berbalas pantun dalam konteks bahwa berargumentasi gitu ya. Tapi sejauh ini ya Dokter Tifa dengan pengakuan dia di sidang CLS Solo, itu saya pikir sesuatu yang ya mungkin dia sedang, kalau dalam suatu peribahasa, bukan peribahasa ya, ada istilah apa ya namanya, bentar saya ingat, menunjukkan sesuatu yang berlebihan gitu loh. Padahal dia belum mencapai titik kulminasi suatu keilmuan itu tertentu ya. Jadi merasa dia lebih tahu
Atau dengan katakan ada satu ilmu yang dia pernah ngomong di ILC bilang Dunning-Kruger effect ya, seolah tahu atau kelihatan pakar gitu ya, tapi sebenarnya nihil. Nah, pada dasarnya apa yang dia ucapkan itu sepertinya ya hampir-hampir ke sana, tapi tidak semuanya ya. Ada keilmuan-keilmuan, tapi dengan adanya dia menerbitkan buku Otak Jokowi, itu bagi saya itu sesuatu yang di luar akal sehat saya ya. Bagaimana dia meneliti Otak Jokowi itu, tapi saya belum baca isi bukunya ya. Ya, mudah-mudahan ada yang memberikan buku ke saya akan baca, lalu kita akan bedah ya apa yang si Dr. Tifa ini tulis ya. Mudah-mudahan itu satu pencerahan keilmuan yang ya mudah diterima atau gampang dimengerti atau simplifikasi dari segala macam kerumitan yang dipelajari di dunia akademis. Berharapnya seperti itu ya. Karena seiring perkembangan zaman ya, kita tuh menghindari sesuatu yang rumit, disimplifikasi agar masyarakat tuh mudah menerima. Kenapa mudah menerima? Semakin kita membuat ribet, malah kita dipermalukan oleh masyarakat. Kenapa? Perkembangan teknologi AI yang selama ini ya begitu marak, akhirnya apa? Mudah untuk memfasilitasi, menaikkan bagaimana kinerja otak kita, cara berpikir kita, atau inisiatif kita untuk menjadi sesuatu yang baru ya. Back to the point kepada Dr. Tifa ini. Saya tampilkan dulu bahwa Tifa mengklaim bahwa dia adalah ahli ya di sidang CLS Solo dengan suatu keilmuan tertentu. Nah, ada bantahan yang sebenarnya cukup tajam ya dari Pak Danang ya terkait keilmuan yang Dr. Tifa sampaikan di sidang CLS Solo. Nah, kita lihat ini bagaimana Tifa ya, mungkin karena panik ya, karena kita sudah mengulik soal gelar doktornya ya, mungkin ya, katakan gitu, atau dengan kata lain ya, dengan kata lain mungkin ada orang yang tidak tahu bahwa oh Tifa sudah doktor, ternyata belum. Ini ada klarifikasi dari dia bahwa dia belum bergelar doktor. Katanya seperti itu di dalam video ini. Kita lihat dulu. Saya itu dalam berbagai macam forum, baik resmi maupun tidak resmi, baik di webinar-webinar, seminar-seminar, di mana saya menjadi narasumber, menjadi pembicara, baik saya bicara di postingan-postingan saya, di berbagai sosial media, di berbagai channel saya tidak pernah satu kali pun menyebut saya adalah seorang doktor. Lulusan bla bla bla, tidak pernah. Saya adalah dokter, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Dan untuk kompetensi yang terkait dengan... Apa yang kalian dengar? Dokter atau doktor? Ya. Kalau pendengaran saya, dia mengatakan dokter ya. Dokter ya. Dokter. Bukan doktor ya. Oke lah, dengan klarifikasi ini, mudah-mudahan Tifa ya jujur gitu bahwa dengan keilmuan dia. Tapi saya mau katakan bahwa ketika dengan dia sebagai seorang kandidat doktor, menurut saya ya bahwa keahlian dia ini belum bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Dia masih dalam tahap kandidat doktor ya. Kemudian ya dia bertindak seolah-olah dia ahli. Apalagi keilmuan dia itu yang dia katakan sendiri ya bahwa setara Socrates, Plato. Itu sesuatu yang sangat luar biasa ya. Ya, sesuatu yang sangat luar biasa. Apakah ya, saya mau katakan mungkin lelucon ya. Apakah ya ini bercanda aja teman-teman. Apakah mungkin Tifa sudah merebus buku-bukunya Plato, rebus bukunya isi Socrates, kemudian dia minum air bukunya. Jadikan setara dengan itu ya. Nah, kalau keilmuan Anda Socrates dengan Plato, apakah Anda pernah belajar soal Socrates? Apakah Anda pernah membaca buku soal Plato? Siapa itu Plato dan siapa itu Socrates ya. Keilmuannya harus tahu siapa yang lebih dulu, Socrates atau Plato. Nah, kalau kita merujuk kepada Socrates, Socrates itu seorang yang sangat rasional. Ingat loh, rasional ya. Keilmuan di Socrates itu teman-teman ya, apa yang saya pelajari sebelumnya itu dia ya dalam hal ini soal pendekatan yang digunakan oleh Socrates itu adalah sophistry ya, sophisticated ya istilahnya kata gitu, suatu keraguan-raguan. Kemudian tetapi keraguan-raguan itu berbasis pada data, kemudian menggunakan narasi, menggunakan suatu pertanggungjawaban argumentasi yang rasional tanpa mengada-ada ya, tidak seperti Tifa ya. Kenapa saya katakan tidak seperti Tifa? Ada informasi yang mengatakan bahwa Tifa mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu karena mendapatkan inspirasi dari alam gaib. Apakah itu sesuatu yang rasional? Tentu tidak. Apakah itu bisa disamakan dengan pendekatan atau suatu basic keilmuan yang digaungkan oleh Socrates bahwa unsur rasionalitas harus diutamakan? Ya, ingat loh, rasionalitas tidak hanya pada rasionalitas teman-teman, lebih di atas pada rasionalitas itulah wise, kebijaksanaan ya, karena mereka adalah filsuf ya. Filsafat itu soal kebijaksanaan ya. Kenapa
langsung saya kaitkan kepada filsafat. Apakah Tifa pernah lulus dari STF di Karya? Jadi ini sesuatu yang ambigu teman-teman. Tetapi ya mudah-mudahan ini ya Dr. Tifa Anda segera sadar lah ya. Anda harus segera sadar dengan berbagai macam narasi yang Anda sampaikan. Sebenarnya menurut saya itu banyak blundernya ya. Mungkin panik ya, ataupun selain itu bahwa Anda kadang-kadang dengan temperamen yang gitu akhirnya diserang oleh orang dan sebagainya. Oke lah, gunakanlah ilmumu dengan baik ya. Saran saya bahwa Anda adalah seorang dokter harus kembali pada bidangnya yang dimana Anda fokus sebagai seorang tenaga medis atau dokter ya. Obati pasien dan sebagainya. Ketika Anda ingin terjun ke politik, saya tidak pernah melarang, bahkan kita tidak pernah melarang. Tetapi harus matangkan dulu soal keilmuannya gitu loh. Ya, keilmuan seperti ini jangan sampai kita meraba-raba gitu, sekedar menghadirkan, sekedar menulis jurnal, sekedar menulis sebuah artikel kemudian dikatakan wah hebat dan sebagainya. Tidak seperti itu juga ya. Karena apa? Satu keilmuan dikatakan matang, ya semakin tinggi keilmuan seseorang, seperti ilmu padi ya, dia merunduk ya. Jadi seperti itu, tidak membusungkan dada atau dengan kata lain eksebisionisme ya soal keilmuan. Tentu saya pun masih berproses dalam belajar untuk sharing kepada teman-teman dengan hal-hal seperti ini. Ini bukan hal teknis, ini soal bagaimana sesuatu yang sangat berhubungan dengan psikologi, psikis. Jadi ketika dalam suatu keadaan yang terjepit ya, kadang-kadang bisa saja narasi mana saja bisa terungkap tanpa sadar, katakan seperti itu. Ataupun ya yang penting saya memilih diksi ini dan mengaku atau mengklaim sebagai seorang ini aman dan kredibel. Belum tentu. Kita semua sekarang ruang informasi ini sangat terbuka ya. Kita bisa mengakses untuk memverifikasi atau namanya fact checking. Seperti yang pernah saya lakukan di episode-episode sebelumnya. Bagaimana mencari tahu tentang riwayat pendidikan dari Dr. Tifa ini ya. Nah, kita lihat dulu bagaimana pengakuan dia di sidang CLS kemarin. Walaupun sudah lewati beberapa hari, tapi tetap kita akan tayangkan kembali beberapa hal sebagai bahan referensi sehingga kita teman-teman yang waras terhadap kasus ini, kita tidak terjebak, supaya narasi yang mau saya sampaikan ini bisa teman-teman ya sebarkan ke teman-teman yang lain ya. Oke, kita lihat ini. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan yang mulia, saya saat ini adalah kandidat doktor dua bidang ilmu. Yang pertama adalah ilmu kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tentang neuroscience behavior. Dan yang kedua, saya juga menjadi kandidat doktor pada bidang Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di Universitas Pajajaran dalam bidang neuropolitika. Kedua ilmu yang diametral itu saat ini saya gabungkan menjadi sebuah ilmu baru yang disebut sebagai neuropolitika. Oleh karena itu maka saya harus belajar di Fakultas Kedokteran dalam bidang neuroscience, dalam bidang ilmu otaknya. Lalu kemudian saya mesti belajar juga di ilmu sosial politik untuk mendapatkan masalah dan bagaimana mensolusikannya. Ya. Oke, menarik ini teman-teman. Satu, kalau saya diundang sebagai ahli untuk bicara dalam dua ilmu saya, itu jumlahnya mungkin tak terhitung ya. Karena saya ini sudah menjadi peneliti sejak sekitar 25 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu. Ya. Wow. Multilinier ilmu saya. Jadi bukan hanya ilmu satu saja, ilmu kedokteran, tetapi multilinier. Karena itulah maka saya mendedikasikan diri saya untuk belajar dengan sangat susah payah menempuh dua bidang doktoral. Untuk apa? Untuk bisa membantu menjawab permasalahan yang ada di negara ini. Semua sepenuhnya dengan dana pribadi. Untuk apa? Untuk mendedikasikan diri saya. Menyumbangsikan ilmu saya. Termasuk bagaimana kemudian saya selama 3 tahun ini, di luar dari penelitian-penelitian saya yang lain, saya menggunakan ilmu epidemiologi perilaku saya menggunakan ilmu neuroscience behavior saya untuk bisa menjawab permasalahan yang sudah terjadi selama 11 tahun ini, Pak. Yang sudah menghasilkan korban 2 orang di penjara. Ini saya sebagai warga negara dan saya sebagai peneliti, saya tergugah untuk membantu menjawab permasalahan ini. Oke, kita ngobrol santai dulu teman-teman ya. Dr. Tifa ingin mendedikasikan dirinya dalam hal ini. Dia belajar banyak ilmu,
untuk mengatasi atau dengan kata lain mencari solusi segala permasalahan yang ada di negeri ini. Saya negasikan kembali, bukankah Anda sedang menciptakan masalah dari keilmuan yang Anda belajar itu? Bukankah ada masalah? Ya, kalau Anda adalah seorang dokter yang mempelajari neuroscience, yang mempelajari neuropolitika, keilmuan itu bukan untuk menjustifikasi seseorang, keilmuan itu juga bukan untuk mendiskreditkan seseorang, keilmuan itu juga bukan untuk memfitnah orang. That's the point. Saya pikir seperti itu. Sekarang Anda bilang mau mengatasi masalah yang ada di negeri ini. Masalah seperti apa yang Anda mau atasi? Yang Anda menciptakan masalah dengan keilmuan itu. Sekarang saya katakan, bukan ilmu itu yang salah. Tetapi bagaimana cara Anda mengaplikasikan keilmuan itu pada suatu kasus tertentu. Kalau Anda mengaplikasikan keilmuan itu dengan baik dan benar, tentu tidak ada misinformasi, tentu tidak akan tersangka pada diri Anda. Ya. Semisal, kalau Anda mengatakan neuroscience atau neuropolitika, Anda mengambil sisi baik dari Pak Jokowi, ataupun datang paling tidak bertemu Pak Jokowi mengkonfirmasi ya soal keilmuan itu. Pak, saya belajar ilmu ini boleh nggak saya meneliti tentang Bapak? Itu Anda lakukan. Studi komparatifnya harus Anda tekankan paling depan. Apapun penelitian Anda harus lakukan studi komparatif ya. Tetapi apa yang Anda lakukan dengan keilmuan Anda? Akhirnya apa? Ya, risiko yang Anda terima saat ini. Ya. Kenapa Anda begitu memaksa bahwa neuropolitika itu adalah ilmu yang bagi Anda ya bisa dalam hal ini membuktikan soal bagaimana diri Pak Jokowi gitu loh, ataupun otak Pak Jokowi, neuroscience-nya, Anda ingin meneliti otak Pak Jokowi, perilaku Pak Jokowi, behavior-nya dan sebagainya. Bagi saya itu ya masing-masing porsi ada behavior-nya sendiri, science behavior-nya sendiri, political-nya sendiri ya, neuroscience-nya sendiri. Pokoknya keilmuan itu yang Anda katakan multidisipliner, bingung juga kita mau fokus yang mana gitu. Tapi saya ingin mau katakan bahwa ketika kalau Anda akan bahwa ingin mengabdikan diri atau mendedikasikan diri kepada bangsa ini, gunakanlah keilmuan itu untuk hal yang baik dan benar ya. Bukan untuk memfitnah, bukan untuk mendiskreditkan seseorang. Ini Pak Jokowi lah mantan presiden kita. Tentu hal-hal baik yang Anda harus ambil. Tetapi kalau dalam penulisan Anda lebih kepada ad hominem, penelitian Anda pada ad hominem, itu bukan penelitian. Itu semuanya bisa dikatakan pidana. Ya, ada pencemaran nama baik dan sebagainya di dalam. Saya pikir pihak dari penyidik ya tidak serta-merta langsung menetapkan Anda sebagai tersangka. Ya, itu sangat jelas. Ya, bahkan pihak Polda Metro Jaya dari Humas juga sebelumnya pernah mengatakan bahwa dari mana mereka dikatakan sebagai peneliti. Ya, soal keahlian mereka dan sebagainya, ya terserah. Ya, tetapi soal bagaimana mereka ini benar-benar melakukan sebuah penelitian, kemudian membawa satu keilmuan tertentu dalam penelitian itu. Apakah keilmuan itu layak dan tepat sasar? Jadi saya pun bertanya-tanya, keilmuan ini ya, apakah suatu keilmuan yang baru ya, kata inovasi baru ya, penemuan baru dari Dr. Tifa untuk keilmuan itu di Universitas Padjadjaran. Saya nggak tahu. Kita lihat komentar dari Mas Danang ini soal keilmuan Dr. Tifa. Kenapa? Saya juga pusing mau jelaskan keilmuan dia. Kenapa? Saya juga baru tahu neuropolitika. Kalau neuroscience, oke, masih mending lah ya. Masih mending neuroscience kan ada kita belajar soal otak ya, soal bagaimana saraf, sistem saraf ya. Masih sesuatu yang berhubungan dengan biologis. Mata pelajaran biologi dulu ya, soal neuroscience dan sebagainya. Pokoknya itulah, karena saya bukan jurusan IPA, jadi silakan teman-teman bisa memberikan pendapatnya sendiri ya. Tapi kalau soal neuropolitika, apa hubungannya antara neuro ya dan politika? Apakah itu bisa masuk dalam suatu konteks yang namanya psikologi politik? Mungkin saja itu bisa lebih masuk ya. Tetapi soal neuropolitika, bodo amat. Kita dengarkan penjelasan Mas Danang. Baiklah, saya masih akan tetap membincang sidang CLS di Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 24 Februari 2026 yang lalu ya, di mana pihak penggugat menghadirkan saksi ahli yaitu Tifa. Di sini
banyak sekali keganjilan-keganjilan dari yang disampaikan oleh Tifa. Salah satu yang perlu mendapat perhatian kita semua adalah latar belakang pendidikan yang dia sampaikan di depan sidang pengadilan CLS itu sendiri. Di mana Tifa mengatakan bahwa dia adalah kandidat doktor dari dua institusi pendidikan ternama di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran Bandung. Di Universitas Indonesia, seperti kita ketahui, dia mengambil bidang kedokteran. Tapi kalau kita menengok pada pangkalan data di Dikti, ternyata dia sudah nonaktif sejak lama. Pada data di pangkalan Dikti yang sama, yaitu pada Universitas Padjadjaran, Tifa memang tercatat sebagai mahasiswa program doktoral pada tanggal 15 Agustus 2022 ya kalau nggak salah. Di sana dia terdaftar sebagai mahasiswa program doktoral pada bidang atau program studi kesejahteraan sosial. Dan statusnya lagi-lagi di sana dia tercatat sebagai mahasiswa yang sedang cuti, yaitu pada tahun ajaran 2024-2025 semester genap. Itu artinya kira-kira setahun yang lalu dia sudah cuti. Ini saya tidak tahu apakah data tersebut memang data terbaru atau data yang belum diupdate, tapi yang jelas di pangkalan Dikti sampai hari ini ketika kita tengok, dia statusnya adalah cuti ya. Yang menarik di sini adalah bukan status dia sebagai mahasiswa nonaktif atau cuti, bukan itu. Tapi statement dia yang disampaikan di depan persidangan CLS di Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 24 Februari 2026 yang lalu ternyata bertolak belakang dengan data yang kita dapatkan di pangkalan data Dikti itu sendiri. Apakah perbedaannya itu atau sesuatu yang bertolak belakang itu? Baiklah, akan kita putarkan video berikut ini. Saya juga menjadi kandidat doktor pada bidang Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di Universitas Padjadjaran dalam bidang neuropolitika. Neuropolitika ya? Nah, itulah yang menarik yang kita dapatkan dari statement Tifa di persidangan CLS pada Pengadilan Negeri Surakarta beberapa hari yang lalu. Di mana dia di situ mengatakan sebagai kandidat doktor pada program doktoral Universitas Padjadjaran di bidang neuropolitika. Apakah ini benar? Kalau kita cross-check dengan data di website Universitas Padjadjaran pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ternyata bidang neuropolitika tidak kita dapatkan. Wah. Di program doktoral pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran itu ternyata ada 4 bidang, yaitu bidang hubungan internasional, bidang ilmu administrasi, bidang sosiologi, dan bidang kesejahteraan sosial. Waduh. Di mana bidang kesejahteraan sosial inilah yang diikuti oleh Tifa sesuai dengan data di pangkalan data Dikti. Nah, ini aneh. Kenapa di depan persidangan dia mengaku sedang mengikuti program doktoral di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran pada bidang neuropolitika. Padahal bidang neuropolitika tidak ada di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Unpad pada program doktoralnya. Ini aneh. Apakah Tifa hanya sekedar mengeklaim saja? Ini terkait dengan tuduhan dia tentang kepalsuan ijazah yang dimiliki oleh Jokowi. Karena dia berulang kali di situ dia memakai dasar ilmu neuropolitika dan neuroscience. Ternyata dia di Unpad pada program doktoralnya tidak mengambil bidang neuropolitika seperti yang sering dia gembar-gemborkan di sana-sini. Ternyata sesuai data dia mengambil program atau bidang kesejahteraan sosial. Ini tentunya tidak ada relevansinya sama sekali dengan neuropolitika. Apakah neuropolitika itu? Pada dasarnya neuropolitika adalah penggabungan dari ilmu neuroscience atau ilmu saraf dengan ilmu politik, di mana mempelajari tentang mekanisme otak dalam mengambil keputusan politik, dalam mengambil pilihan politik dan perilaku politik seseorang. Ini tentu beda jauh dengan kesejahteraan sosial, di mana dalam ilmu kesejahteraan sosial mempelajari tentang teori dan praktek implementasi dari teori-teori kesejahteraan sosial di masyarakat, tentunya di masyarakat Indonesia. Ini sangat jauh sekali. Bahkan kalau kita buka di website dari Unpad itu sendiri, terutama pada program doktoral di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik tentang bidang kesejahteraan sosial, pada kurikulumnya tidak ada materi perkuliahan yang menyangkut tentang neuropolitika sama sekali. Tentunya ini bidang ilmu yang sangat jauh antara kesejahteraan sosial dengan neuropolitika. Kesejahteraan sosial itu diharapkan akan mencetak tenaga ahli atau praktisi yang akan menjadi supervisi dari kebijakan kesejahteraan sosial yang dijalankan oleh pemerintah. Atau mungkin menjadi konsultan dalam layanan-layanan publik yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Itu jadi tidak ada kaitan dengan neuropolitika
sama sekali tidak ada kaitannya. Iya. Baiklah, agar saya tidak dituduh hanya omon-omon atau ngomong tanpa dasar, ada baiknya saya putarkan slide berikut ini. Ya. Kita lihat ya, ini Ini soal adalah data dari website Unpad pada Data program website Unpad. doktoral di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ada 4 bidang, yaitu 4 bidang. hubungan internasional, ilmu administrasi, ilmu kesejahteraan sosial, dan sosiologi. sosiologi. Ini adalah data mahasiswa pada pangkalan data Dikti atas nama Tifauzia Tiasuma, Oke. tanggal masuk 15 Agustus 2022 pada program studi doktor bidang ilmu kesejahteraan sosial. Status cuti pada 2024-2025 semester genap. Cuti ya. Nah, sangat jelas bukan bahwa di program doktoral Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran hanya ada 4 bidang, yaitu bidang hubungan internasional, bidang ilmu administrasi, Tifa. bidang sosiologi, dan bidang kesejahteraan sosial itu sendiri. Jadi sama sekali tidak ada bidang neuropolitika. Yap. Nah, ini harus dijelaskan oleh Tifa. Juga tadi di pangkalan data Dikti, jelas-jelas tercantum dia sebagai mahasiswa yang masuk pada 15 Agustus tahun 2022 dan cuti pada tahun ajaran 2024-2025 pada semester genap tercatat sebagai mahasiswa program doktoral bidang kesejahteraan sosial, bukan neuropolitika. Tifa harus klarifikasi ini. Ya. Jangan sampai apa yang ada di dalam data dan fakta tidak sesuai dengan apa yang diucapkan dia, klaim dia di persidangan. Sehingga ini nantinya akan menjadi bias bagi hakim dalam membuat keputusan. Ya. Mungkin video ini saya akhiri sampai di sini dulu. Mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tetap semangat dan salam merdeka. Terima kasih untuk informasinya Mas Danang ya. Terima kasih teman-teman bisa berkunjung ke YouTube-nya Mas Danang ya. Oke, terima kasih. Dan teman-teman ya, apa yang dikatakan oleh Mas Danang tadi adalah itu informasi menurut saya bisa saja valid karena memang beliau seorang praktisi pendidikan ya, ataupun akademisi juga, dosen juga kalau nggak salah ya Mas Danang. Jadi sudah mengecek, memverifikasi soal bagaimana program studi ataupun jurusan yang ada di Universitas Padjadjaran ya, Unpad itu, bahwa Tifa mengambil S3 kesejahteraan sosial dengan program studi itulah katakan. Tapi keilmuan yang Tifa sampaikan di depan hakim kemarin di Cidang CLS Solo itu neuropolitika. Ya memang sangat jauh ya intervalnya ya antara neuro ya dan politika. Seperti Mas Danang sampaikan tadi, itu soal bagaimana aplikasi atau implementasi keilmuan itu lebih tepat sasarnya kemana ya. Ya, dan saya berharap Dr. Tifa segera mengklarifikasi ini ya teman-teman ya, soal keilmuan itu neuropolitika. Apa itu neuropolitika teman-teman? Apakah Anda baru dengar? Atau mungkin Anda bertanya-tanya? Atau kita perlu bertanya sekali lagi kepada Universitas Padjadjaran? Atau Dr. Tifa sendiri yang mengklarifikasi? Seperti dia mengatakan di awal video tadi bahwa dia bukan dokter. Nah, oke. Mudah-mudahan lidah tidak keseleo ya. Dokter dan dokter, ya. Dokter dan dokter. Ya, kita lihat saja tayangan terakhir ini. Bagaimana Dr. Tifa menangis. Saya tidak tahu dia kenapa menangis. Dr. Tifa menangis ini. Menangis minta Pak Jokowi ini. Tidak tahu apa yang dia mau minta dari Pak Jokowi. Ditunjukkan. Sudah ditunjukkan. Masih dibilang palsu. Amin. Ada yang rindu mau masuk penjara ya. Ada yang sudah ikhlas mau masuk penjara. Aminkan saja. Saya seorang ibu rumah tangga. Kau nih ibu rumah tangga atau peneliti? Aduh, atau jangan-jangan sedang panik menyambut baju Shopee. Ya, sebentar lagi. Teman-teman, ini walaupun video lama ya, tapi saya merasa terhibur ya. Hiburan untuk kita lah ya. Oke. Tidak berpanjang kata, ikuti terus Mas1 di episode berikutnya. Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Bagaimana tentang Tifa ini?